gitu teman-teman, kita akan lanjut ke pembicara kita selanjutnya. Ini dari Kobar Pekalongan teman-teman yang komunitas yang memang fokusnya itu di bidang lingkungan. Nah kita bakal tahu sudut pandang dari Kobar Pekalongan itu sendiri terkait hal tadi ya khususnya disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga terkait dengan lingkungan. Nah kiranya dari Kobar Pekalongan sendiri ini apakah ada tanggapan atau seperti apa gitu? Kepada Mas Yon, kami persilahkan. Eh, Selamat sore teman-teman. Sore. Sebenarnya jujur aja ya, saya agak bingung apa yang harus saya omongkan. Sedangkan keresahan saya sudah terwakilkan dari beberapa pembicara kita, dari Mas Hilan yang guru PAUD, saya juga kebetulan guru PAUD. Dari Mas Dani yang dulunya kebanjiran, Mas Andi yang kebanjiran, saya dulu juga kebanjiran, sekarang sih enggak sih Mas ya Mas. Sombong sedikit. Sedikit arogan gitu. Tapi sebenarnya saya pernah ngerasain kebanjiran sampai perut. Saya juga pernah stand up walaupun garing banget sampai diguyur pakai air sama Mas Adi. Garing banget. Garing mas. Dan saya juga pernah masa fotografi, jadi banyak hal-hal yang ternyata berkesinambungan. Itu kenapa? Dalam lingkungan kita nggak cuma membahas tentang bersih atau tidak bersih, kotor atau tidak kotor, atau bahkan banjir atau tidak banjir. Tidak, lingkungan tidak sesempit itu. Lingkungan itu kompleks dan berkesinambungan. Sesimpel contohnya gini, Mas Hilan itu mau ngajar di PAUD, habis PAUDnya banjir, apakah Mas Hilan terkena dampaknya? Pasti terkena dampaknya. Mas Andi mau stand up, sempat pick up, open mic ya, tempat open mic-nya tutup gara-gara banjir. Apakah itu berpengaruh? Berpengaruh. Pak Pak Sarbu mau motret keadaan banjir, tapi aksesnya tertutup oleh genangan banjir. Apakah itu merasa kesulitan? Tetap kesulitan. Semua merasakan dampaknya, semua merasakan hal buruknya. Tapi ada satu hal yang mungkin terlewat dan mungkin ini cukup penting dan sangat disayangkan jika hal ini sering terlewat, yaitu peran. Kobar, walaupun fokusnya di lingkungan, Kobar juga nggak bisa jika tiba-tiba disuruh mengawasi anak PAUD. Kobar, walaupun ngurusin lingkungan, bukan berarti Kobar bisa ngelawak. Kobar, walaupun ngurusin lingkungan, bukan berarti Kobar pandai mengkotret sebuah momen. Enggak. Kobar hanya menjadi wadah anak muda untuk bisa lebih berperan dalam lingkungan. Kenapa sih harus berperan? Ada satu lagu, itu lagunya itu dari God Bless. Ada yang tahu God Bless? Tahu. Dari tepuk tangannya tahu? God Bless itu mengeluarkan lagu, nama judulnya itu Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Yang poin refnya itu mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara. Ya, tapi ada lirik yang sebenarnya cukup menyentuh. Pertanyaan kocak bikin kita terbahak-bahak. Orang yang pernah bercinta bikin kita
mabuk kebayang dunia ini Tangan-tangan. penuh dunia ini jembatan kehidupan begitulah. Tapi jelas setiap kita adalah memiliki peran. Itu kenapa kenapa harus berpura-pura? Kenapa harus kita apa ki kayak tadi keresahan dari Pak kurang lupa Pak ya Pak Sarbu Sarbu. Sarbu maaf ya Pak ya nah, keresahan dari Pak Sarbu seorang fotografer dituntut untuk ayo melakukan dengan aksi lain dong kayak ganti gini loh fotografer ya cara untuk memperjuangkan, cara untuk berekspresi, cara untuk membicarakan tentang lingkungan ya dengan memotret sebuah momen. Karena itu yang paling mungkin dia lakukan. Seorang stand komedi juga seperti itu. Mereka bisa menceritakan telling story-nya dari jokes-jokes yang sudah mereka racik sendiri. Bahkan dari guru PAUD juga bisa mendidik anaknya, kamu anak kecil, jangan sembarangan buang sampah. Nanti nanti rumahmu banjir, bapakmu gak bisa kerja, bapakmu stres, bapakmu pukul ibumu, bapakmu ibu pukul ibumu minta cerai, keluargamu broken home. Pilih mana? Mau pilih banjir atau mau pilih banjir dan keluargamu broken home atau kamu buang sampah pada tempatnya. Sesimpel itu. Mungkin bisa jadi kecil. Anak-anak kecil nggak mungkin paham tentang broken home, tapi kan seenggaknya kita tahu kausalitas ke depannya seperti apa. Dengan hanya sebutir sampah. Kita punya peran masing-masing, kita bisa jalankan peran kita. Itu kenapa acara ini dinama kober ngurusi apapun diurusi. Tidak pandang bulu. Kalau emang itu kita butuh, kita urusi apapun hak kita. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Yak ya atas apa yang disampaikan. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk semua pembicara kita pada sore hari ini teman-teman semuanya ya. Baik, sangat luar biasa sekali nih kita punya insight-insight berbeda dari masing-masing komunitas ya. Dari segi pendidikan, dari segi stand up, dari segi visual ya, dan dari segi lingkungan itu sendiri. Nah, aku mau baca ini sedikit ya. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan begitu, bukan begitu. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.